Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 23038. Di sini saya akan membuat video tugas praktikum jaringan komputer modul 7, yaitu konfigurasi pengelamatan IPv6. Nah, di sini pada tabelnya itu ada topologi. Ada 2 router, 1 switch, dan 1 PC, juga ada server. Ambil 2 router dan 1 switch, 1 PC dan 1 server. Kita gabungkan menggunakan kabel PCI itu ada 0 ke 6, 5 ke G1, 0 ke 0, G1 ke 0. Nah, selanjutnya yaitu di sini latihan 1 itu membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Langkah pertama itu kan sambungkan kabel jaringan sebagai dalam topologi. Nah, di sini saya sudah menyambungkan setiap topologi menggunakan kabel. Dan yang kedua itu hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Nah, kemudian kita ke switch. Nah, kita pergi ke switch, kita ke CLI, dan di sini klik, terus kita masukkan perintah enable, jangan lupa, terus kita with erase. Nah, klik itu, kita klik reload. Nah, sambil kita menunggu, kita juga akan mereload pada router CLI. Di sini kita klik no, terus kita masukkan enable dan with erase. Itu kita masukkan reload. Nah, lakukan juga hal yang sama. Nah, ternyata tidak bisa guys, harus satu-satu. Kita tunggu yang ini saja. Nah, sini yes. Nah, sini sudah. Selanjutnya sini juga sudah. Dan untuk pada switchnya juga sudah selesai. Nah, kan di sini pada langkah yang kedua itu sudah selesai. Lanjut kita ke langkah yang ketiga. Nah, sebelum memasuki langkah ketiga itu, nah kan di sini kita menggunakan IPv6 kan, IPv6. Nah, kita lakukan juga untuk divert biasnya. Kita langsung ke switch, ke CLI. Di sini kita enable dulu. Jangan lupa, terus kita konfigurasi terminal. Nah, setelah itu kita copy aja ini, yang ini. Perintah yang ini. Nah, kita paste. Nah, kita klik N. Selanjutnya itu kita reload. Lalu kita di sini pilih ketik aja yes. Nah, kita tunggu. Nah, di sini sudah selesai. Kita X dan kita akan mengkonfigurasikan IP address dan default gateway-nya pada PC sesuai tabel pengelamatan. Nah, kita ke PC A, desktop. Nah, di sini untuk IPv4-nya kita ketik manual aja karena di sini ada kesalahan pada tabel. 92.168.1.10. Nah, untuk default gateway-nya itu 192.168.1.1. Nah, untuk IPv6-nya di sini sudah disediakan. Nah, yang ini kita klik kayak ini. Untuk slash-nya itu 64. Nah, untuk default gateway-nya itu yang ini. Untuk konfigurasi pada PC A ini sudah selesai. Nah, di sini saya belum mengubah nama pada topologinya. Sini kita ubah.
Terus di sini kita ubah S1, sini R1, terus di sini DSB. Nah, di sini eksternal. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi juga pada eksternalnya. Ke config, desktop, configuration. Nah, tuh sini eksternalnya IP itu 2. Nah, kita masukkan IP-nya was 9.165.200.226. Nah, untuk level gateway-nya itu 255.255. Nah, 2 Nah, untuk VP6-nya itu kita menggunakan yang di sini. Nah, salah, ini yang di bawahnya. Nah, untuk garisnya itu 27. Nah, untuk level gateway-nya ini. Nah, untuk langkah yang ketiga itu sudah kita masukkan level IP address-nya sama level gateway-nya. Nah, selanjutnya yaitu konfigurasi langkah keempat, konfigurasi router, S1, SP dan switch-nya menggunakan yang sudah disediakan. Nah, untuk langkah keempat yaitu kita akan mengkonfigurasi. Nah, kita masuk ke router satunya. Nah, sini kita router satu kita masukkan dulu enable conf. Nah, setelah itu kita akan mengcopy yang ada di sini. Nah, yang ini kita copy. Nah, paste. Nah, setelah di copy, maka kita akan klik enter. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kita akan juga melakukan di SP juga. Sini klik, kita masukkan perintah enable dulu conf. Nah, setelah itu kita akan copy perintah yang ini. Nah, di sini saya mengcopy ditaruh di webpad untuk menyempurnakannya. Nah, ini yang sudah disempurnakan. Kita copy, lalu kita paste. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan juga pada di bagian eksternal. Kita juga akan melakukan pada switch 1. Ke switch, ke CLI, klik enable conf. Nah, kita masukkan juga yang ini. Nah, kita copy, kita paste. Nah, selesai. Karena kita sudah melakukan konfigurasi ke semua topologi router 1, SP dan S1. Nah, lanjut kita ke langkah yang kelima, yaitu mengkonfigurasikan tabel IP host dan router di router 1. Nah, selanjutnya yaitu yang langkah kelima, kita ke router 1, tetap ke CLI, enter. Nah, di sini kita copy yang ini. Kita copy. Kita perbaiki dulu. Nah, kita tinggal paste aja. Nah, sini, di sini sudah
konfigurasi tabel IP di sini juga sudah. Maka langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke latihan yang kedua. Nah, selanjutnya itu kita akan menggunakan ping untuk menguji jaringan. Dalam latihan 2 menggunakan perintah ping untuk memastikan konfigurasi end to ping dengan mengirimkan paket request echo internal. Nah, pada langkah yang pertama itu uji konektivitas jaringan dari jaringan router 1 dengan PCA. Nah, kita ke PCA, ntar ke command from, kita ping 192.168.1. Nah, di sini hasilnya sama seperti yang di modul. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan mengeping ke si ACD itu pada router 1. Nah, kita masukkan perintah ping, langsung kita copy aja. Sini, copy, ping. Nah, hasilnya juga sama seperti yang di modul. Nah, untuk yang kedua yaitu dari PCA ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata IP4, time to left, dan ya, berikutnya seperti yang di tabel ini. Nah, kita akan mengeping yang ada di semua tabel ini. Ping kita langsung copy aja yang ini. Lihat tidak ada master. Nah, sini sudah mulai. Nah, di sini untuk overroute tram MS-nya itu di sini sudah tertera ini 0 ms, dan untuk TTL-nya itu ini guys. Yang ini. Kita langsung isi aja di sini. Bisa. TTL 100.128. Nah, tuh ininya kita 0 ms. Nah, kita ping untuk berikutnya. Ping yang ini. Nah, di sini 1 ms untuk yang bagian ini. Nah, sedangkan di sini 128. Lanjut untuk yang tabel nomor 3. Ping step balik. Oh, gak usah. Ping step. Nah, ini TTL-nya itu 255. Sedangkan untuk harusnya 0 ms. Ini enggak ke tengah. Nah. Yes. Terus untuk yang ini kita kan ping 0 ms 0 ms ini 255. Nah, untuk ping ke shoot ini untuk shoot. Nah, ping request mana ini guys, sini itu 0 ms, sini 255. Selanjutnya itu juga setelah itu sudah seharusnya bisa. Nah, kita masukkan sini ping terus protokol IP. Nah, ini IPv6
lanjut di sini kita copy aja. Terus sini enter second sukses. Nah ini selanjutnya yaitu untuk yang nomor 4, Anda dapat menggunakan satu exit ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah perintah ping ke 2 dengan angka ulangan 5 dan dikoneksi. Terkoneksi, ulangkan kabel. Nah, lanjut ke rangkaian gambar di sini juga kita ping. Kita masukkan IP, kita copy aja. Terus kita ini paste, klik, nah ini dia. Terus pada space setelah titik itu telah digantikan dengan huruf O dan titik setelah sekitar 30 detik harus sudah sukses lagi. Nah, jika kita melepaskan kabel kan, nah yang ini tuh nirkabel, coba kita lepaskan kabel ini. Nah, apa yang terjadi jika kita kabel yang ada pada yang menyambung pada SP itu kita lepaskan, nah maka dia tidak akan mengeluarkan perintah tanda seru, maka dia akan berubah seperti tanda O. Nah, kita sambungkan lagi. Apa yang terjadi? Nah, jika kita sudah menyambungkan, maka dia akan kembali memerintahkan kata tanda seru. Nah, untuk menghentikannya kita tinggal tekan Ctrl Shift 6. Nah, selesai. Di sini berhasil. Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk hasil yang sama. Ini. Nah, yang pada langkah yang ke-1 itu pada latihan yang 3, kita pergi ke PCA-nya. Command prompt. Lalu di sini kita ketik Traced. Kita copy aja. Nah, Traced complete. Nah, jadi untuk Traced PCA itu ke internal itu dia akan memasukkan pesan terlebih dahulu ke 1 dan baru ke router SP, baru dia akan sampai ke eksternal. Dan untuk yang kedua itu jelajah opsi tambahan perintah Traced pada command prompt, ketik Traced, tekan enter untuk melihat opsi yang tersedia. Jadi kita klik sini kita seharusnya kita itu klik nah, setelah itu kita tinggal tambahkan gunakan opsi min D ini. Kita tambahin min di sebelah D. Nah, di bagian di sini tuh kenapa invalid saya juga tidak tahu, mungkin dari kita kesalahan dari yang ini. Jadi kita lanjut langkah ke 3 aja. Langkah ketiga itu kita gunakan perintah Traced dari router ke eksternal. Berarti kita buka router ke router S1, langsung di sini kita klik saja langsung masukkan perintah. Nah, masukkan perintah yang ini. Kita copy aja. Copy. Nah, sini. Dan untuk yang kedua juga nyatanya ini sama seperti yang ini, tapi yang pertama itu menggunakan IPv4 sedangkan yang ini menggunakan IPv6. Jadi maka hasilnya juga akan sama. Ini kok macet. Nah, kita lanjut saja ke langkah yang keempat. Kita ke 1. Nah, 1 masuk. Nah, kita masukkan perintah ini. Yang ini.
Setelah itu kita enter. Nah sini untuk nah 255 ms ping karena 255 sini enggak ping sini ternya 254 untuk time-nya 0 ms 0 tapping Nah, di sini sudah mengisi tabel semua. Selanjutnya kita langkah kedua, gunakan perintah ping pada PCA. Kita ke PCA, kita command from, lalu kita ketik ping dan enter. Oke. Nah, di sini kita klik ping. Bentar. Nah, setelah itu kita run ping. Nah, di sini tuh ada, kita harus membaca dulu sampai langkah 6 supaya kita tuh paham. Nah, di sini maksudnya tuh kita kan udah klik ping. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Dan selanjutnya kita tuh kan ngeping tapi kasih min. Kita copy dulu ini. Ping. Ping sebelah. Untuk min. Nah, bentar. Nah, seperti ini. Hubungkan kembali kabel, terus tekan Ctrl C untuk menghentikan sebuah perintah yang ini. Ctrl C. Nah, ini untuk menghentikan untuk menghentikan perintah pingnya. Dan maksud dari yang hubungkan kembali kabel internet dan aktifkan enable itu maksudnya seperti ini. Kan kita tadi perintahnya itu kan ping. Nah, setelah itu kita pastikan yang tadi. Nah, di sini kita tambahin min. Nah, kita enter. Nah, maka tampilannya itu akan seperti ini. Dan setelah kabel ini kita cabut, maka di sini akan keluar perintah destination host user kabel. Nah, setelah kita sambungkan kembali, nah, maka yang akan terjadi itu akan kembali seperti semula. Maksudnya itu kan di sini tadi kita sudah melepaskan kabelnya, akan keluar request timeout. Nah, jika kita sambungkan kembali, maka dia akan mengeluarkan perintah ping yang sama seperti tadi. Nah, yang keempat itu tekan Ctrl C untuk menghentikan sebuah perintah ping. Nah, itu. Dan yang kelima, langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error CMP. Pesan error CMP yang Anda terima. Request timeout. Terus yang keenam itu enablekan interface gigabit 01 pada router SP. Router menggunakan perintah no shutdown sebelum berpindah ke langkah berikutnya. Setelah sekitar 30 detik ping harus sukses kembali. Nah, sama nih. Nah, di sini kan juga ada pertanyaan kan, pesan error ICMP apa yang saya terima. Nah, di sini saya menerima request timeout. Nah, ini sama juga destination host ini. Dua. Nah, untuk selanjutnya langkah yang ketiga itu uji konektivitas dari jaringan router 1 menggunakan perangkat Cisco. Router 1. Nah, sini kita buka dulu. Kan sudah buka router 1, lalu kita ke CLI Spectre, lalu kita masukkan ping yang ini. Nah,
di sini samanya, di sini mengeluarkan perintah tipe express sama juga. Nah, yang kedua, karena suatu tabel lokal telah dikonfigurasi pada data satu, Anda dapat melakukan ping ke eksternal 4. Nah, catatan host tidak bersifat case sensitif. Anda dapat mendistribusikan hostname tersebut dengan IP address jika diinginkan pada. Nah, di sini kita ketik ping eksternal. Nah, ping eksternal. Di sini kita ping eksternal v4. Nah, di sini sudah, dan di sini pertanyaan IP address yang digunakan yang mana? Nah, yang ini, yang 29 ini. Langsung kita taruh aja ke sini. Yang ini. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping pada CLI. Ketika ketik ping dan tekan enter, gunakan IP6 sebagai protokolnya, masukkan atau eksternal sebagai IP address target, tekan enter untuk menerima nilai bawah. Oke. Nah, selanjutnya kita ping selanjutnya itu juga setelah itu sudah seharusnya bisa. Nah, kita masukkan di sini ping terus protokol IP. Nah, ini IP6 cut, dan di sini kita copy aja. Terus sini enter second sukses. Nah, ini selanjutnya yaitu untuk yang nomor 4, Anda dapat menggunakan satu exit ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah perintah ping ke 2 dengan angka ulangan 5 dan dikoneksikan. Terkoneksi, ulangkan kabel. Nah, lanjut ke rangkaian keempat. Di sini juga kita ping kita masukkan IP address, kita copy aja. Terus kita ini paste, klik nah, ini dia. Terus pada space setelah titik itu telah digantikan dengan huruf O dan titik setelah sekitar 30 detik harus sudah sukses lagi. Nah, jika kita melepaskan kabel kan, nah yang ini tuh nirkabel, coba kita lepaskan kabel ini. Nah, apa yang terjadi jika kita kabel yang ada pada yang menyambung pada SP itu kita lepaskan? Nah, maka dia tidak akan mengeluarkan perintah tanda seru, maka dia akan merubah seperti tanda O. Nah, kita sambungkan lagi. Apa yang terjadi? Nah, jika kita sudah menyambungkan, maka dia akan kembali memerintahkan kata tanda seru. Nah, untuk menghentikannya kita tinggal tekan Ctrl Shift 6. Nah, selesai. Di sini berhasil. Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk hasil yang sama. Ini.
Nah, yang pada langkah yang ke satu itu pada latihan yang ketiga, kita pergi ke PCA-nya. Command from, lalu di sini kita ketik, kita copy aja. Nah, stretch complete. Nah, jadi untuk Midrange PCA itu ke internal itu dia akan memasukkan pesan terlebih dahulu ke satu dan baru ke router SP, baru dia akan sampai ke eksternal. Dan untuk yang kedua itu jelajah opsi tambahan perintah trace pada command prompt, ketik trace, tekan enter untuk melihat opsi yang tersedia. Jadi kita klik ya. Oke, invalid com. Oh, sini kita seharusnya kita itu klik nah, setelah itu kita tinggal tambahkan gunakan opsi min D ini. Kita tambahin min di sebelah D. Nah, di bagian di sini tuh kenapa invalid saya juga tidak tahu, mungkin dari kita kesalahan dari yang ini. Jadi kita lanjut langkah ke 3 aja. Langkah ketiga itu kita gunakan perintah touch dari router ke eksternal. Berarti kita buka router ke router S1, langsung di sini kita klik saja langsung masukkan perintah. Nah, masukkan perintah yang ini. Kita copy aja. Copy. Nah, sini. Dan untuk yang kedua juga nyatanya ini sama seperti yang ini, tapi yang pertama itu menggunakan IPv4 sedangkan yang ini menggunakan IPv6. Jadi maka hasilnya juga akan sama. Ini kok macet. Nah, kita lanjut saja ke langkah yang keempat. Kita ke satu. Nah, satu masuk. Nah, kita masukkan perintah ini. Yang ini. Paste. Setelah itu kita enter. Nah, sudah. Selanjutnya kita juga sama menggunakan perintah ini. Kita paste. Nah, kita dapat punya opsi tambahan. Anda dapat menggunakan tanda tanya atau cukup menekan enter setelah mengetik search pada port untuk menjalani opsi-opsi libriknya dengan button ke bawah. Nah, di bagian ini saya tuh mungkin ada yang salah makanya keluar seperti ini. Lanjut kita ke latihan 4, itu troubleshoot terhadap topologi. Langkah yang pertama, copy and paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Kita ke RSP. Klik. Nah, sebelum itu kita klik enable conf dan kita masukkan ini. Nah, saya sudah merapikannya di notepad. Kita copy ke sini, kita paste. Nah, klik end. Selanjutnya itu kan sudah. Nah, pada langkah kedua itu dari jaringan router 1 gunakan ping pada trace atau untuk trouble membetulkan masalah pada jaringan SP, gunakan perintah ping dan trace dari PCA. Ke PCA, ke command prompt, lalu kita klik ping. Ping pada ping 192.168.1.1
1.2. Nah, di sini selanjutnya itu kita ping ke routernya, ping. Nah, selanjutnya kita akan mengeping pada router yaitu 192.168 1 titik. Sini bisa. Kita juga akan ngeping pada ISP nya, ping 209 titik 165.200.226. Nah, sini juga host unreachable, kita akan juga mengeping pada selanjutnya itu ke yang ke eksternal ini kita 200. Nah, di sini juga destination host unreachable. Nah, selanjutnya untuk ini sudah selesai dan kita lanjut ke selanjutnya itu gunakan penjelasan untuk mengetahui dan conversion dari router SP. Kita ke SP, kita router and conf lalu kita masukkan so run. Nah, ini karena tadi itu kita tidak masukkan yang ini sudah masuk. Coba kita masukkan show IP interface brief. Nah, di sini sudah keluar. Selanjutnya nah, setelah ini kita klik show run. Dan menemukan maka show ID interface brief. Selanjutnya, nah, sini sudah tampil seperti ini. Maka kita akan mencocokkan pada tabel. Untuk interface-nya 55 PP6. Sini benar 2425. Selanjutnya di sini ada yang tidak sama pada IP pada tabel itu, maka kita akan memperbaikinya. Maka di sini kita ketik conf terus masukkan interface G0/01 lalu IP add yang 205 yang dekat ini. Sembilan titik 165 titik 200 titik 255 terus 255 titik 224 enter. Setelah itu PV 6 R yang 64 ini. Address. Nah, ini sudah dirubah. Selanjutnya kita ulangi pengepingan.
Nah, kita ke si A, command from 2 ini nah permasalahannya di sini tuh tidak sama antara IP yang sebelumnya dan tabel itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan. Apa yang dapat mencegah respon ping atau threads dari pencapaian perangkat asal di samping isu konektivitas network, yaitu firewall di PC. Firewall di PC, perintah daftar akses, masalah peruntulan antarmuka, dan penundaan jaringan. Firewall di PC, perintah daftar akses. Terus isi nanti aja. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 29 dan pesan yang ditampilkan oleh perintah ping, apa maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Nah, yang harus dicek itu jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon, dan yang harus dicek itu pemerintahan waktu habis atau titiknya. Ini berarti bahwa tidak ada respon dalam periode waktu default atau beberapa item yang dapat Anda periksa di bagian router sedang down, host tujuan sedang down. Dan terus yang ketiga, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak dalam suatu network dalam topologi seperti 192.168.53 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Nah, jawabannya host tujuan tidak dapat dijangkau. Nah, berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco? Nah, itu Windows mengatur TTL ke 128 dan perangkat Cisco akan mengatur nilai TTL ke 255. Dan berapa nilai IPv6 home limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv6 home limit yang diset pada perangkat Cisco? Nah, jawabannya Windows mengatur nilai TTL ke 128 yang sama dengan nilai TTL IPv4. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.